Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Septian, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kali ini saya mendapatkan mata kuliah Pengenalan Lingkungan Persekolahan atau disebut juga PLP1. Kegiatan PLP1 ini biasanya mengobservasi kurikulum sekolah dan lingkungan sekolah. Pada masa saat ini pandemi, saya melakukan dengan cara wawancara, seperti wawancara dengan kepala sekolah, guru fisika, dan perwakilan siswa dari sekolah. Saya PLP1 di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Waluyo selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bekasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Ramadhani, mahasiswi semester 4 Fakultas Studi Pendidikan Fisika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan nama saya Muhammad Faris Septian, mahasiswa semester 4, jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Prinsip sekolah ini didirikan dan bagaimana awal dari pendirian SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Jadi SMA Negeri 6 Kota Bekasi ini diresmikan oleh pemerintah Kota Bekasi itu pada tanggal 5 Oktober 1994 ya. Nah, kemudian sebelumnya SMA Negeri 6 ini adalah merupakan filial atau kelas jauhnya dari SMA Negeri 2 yang dari tahun 92 sudah didirikan gitu ya. Nah, sehingga sudah ada nanti prosesnya dari filial lalu oleh pemerintah ditetapkan di sekolah negeri per tanggal 5 Oktober 1994 ya. Jadi resminya itu untuk di penegrian. Jadi cikal bakalnya berangkat dari filial SMA itu kan. Setiap sekolah pasti mempunyai struktur organisasi. Bagaimana dengan struktur organisasi dan tata kerja di SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Lalu, apakah ada reshuffle atau pergantian terkait hal tersebut? Baik, terima kasih. Nah, kaitannya dengan struktur organisasi, kita strukturnya mengikuti acuan baku saja dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kasubag TU, kemudian jabat wali kelas, fungsional. Nah, di SMA Negeri 6 ini sebagai leadernya, top manajemennya adalah kepala sekolah. Lalu
di bawah kepala sekolah itu ada 6 orang. 5 orang adalah wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, wakil kepala sekolah bidang kehumasan, wakil kepala sekolah pengembangan sekolah, lalu kepala sub tata usaha. Nah, ini adalah merupakan jajaran level kedua. Dari sana wakil kepala sekolah dibantu oleh pembantu wakil kepala sekolah yang rata-rata adalah pembantunya 2. Nah, lalu di sana ada wali kelas, ada pembina ekskul. Habis itu di bawahnya ada jabatan fungsional dan jabatan pelaksana atau tata usaha. Itu secara struktural. Lalu terkait dengan kebutuhan organisasi, memang seperti di tata usaha kita punya ketentuan bahwa apabila dia berkaitan dengan keuangan, maka dia harus berotasi maksimal 2 tahun sekali kalau bicara keuangan. Nah, untuk di wakil kepala sekolah tentu tergantung kebutuhan, gitu ya. Karena masa kerja kepala sekolah ini kan 4 tahun, tetapi bisa dirotasi itu dalam 2 tahun. Makanya rata-rata kepala sekolah itu dalam 1 tahun kalau memang kinerjanya bagus dipertahankan, atau kalau yang sebelumnya sudah lama maka dilakukan penyegaran. Seperti sekarang ini kita melakukan pergantian personil, bahwa dari 5 orang yang kemarin itu 2 orang kita pertahankan, 3 orang naik lagi, dan nanti pun seperti itu. Jadi kita sistemnya seperti itu, jadi tidak langsung diganti total, tapi bertahap. Itu kemarin kalau reshuffle terjadi per 1 Agustus 2020. Kurikulum apa yang dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Ya, untuk kurikulumnya, kurikulum tetap sama, kita kurikulum 2013. Ya, udah dari tahun 2013 kita ngikutin, itu kurikulum kita pakai. Gitu. Lalu apa saja keunggulan dan fasilitas yang dimiliki oleh SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Alhamdulillah SMA Negeri 6 ini memiliki fasilitas yang sudah lengkap sebenarnya. Laboratoriumnya sudah ada, laboratorium fisika, kimia, biologi, ya itu sudah ada. Laboratorium komputer sudah ada, ya. Laboratorium bahasa sudah ada. Perpustakaan kita punya, lapangan olahraga kita ada. Ini kita sudah memiliki itu. Jadi, nah, untuk SMA Negeri 6 karena kita kan targetnya kan memang perguruan tinggi, gitu ya, perguruan tinggi negeri kita capaiannya itu. Tapi di bidang akademik kita juga ada anak-anak kita yang berprestasi di bidang sains, ya, di Olimpiade Sains. Setahun kemarin anak kita di tingkat kota masuk ke dalam peringkat 5 besar, gitu ya, 5 besar untuk di Olimpiade Sains. Di Paskibra kita juga sering ikut lomba, gitu, sehingga juga banyak konkuren piala. Ini keunggulan sekarang ini, saya karena dengan era digital, kita akan bikin program digitalisasi sekolah yang disebut dengan digital school. Nah, ini yang kita coba unggulkan ke depan. Bagaimana karakteristik umum serta didik yang ada di SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Kalau karakteristik umum ya sama dengan yang lainnya, sama gitu ya. Nah, di sini untuk di SMA 6 ini memang kita coba membangkitkan jiwa kompetitif. Kita bangkitkan sehingga mereka agar berlomba-lomba meraih yang terbaik. Nah, itu jadi karakternya gitu. Jadi anak-anaknya ya alhamdulillah masih bisa ngikutin aturan, kita tata, ngikutin program sekolah. Jadi kita berharap kita dengan program senyum, sapa, salam, lalu berkarakter. Nah, ini kita coba gaungkan. Apa saja kegiatan untuk kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan kerohanian yang dimiliki oleh SMA Negeri 6 Kota Bekasi? Kegiatan ini banyak, gitu ya. Di bidang ekstrakurikuler kita punya 17 ekskul dari berbagai aspek keagamaan. Ada rohani Islam, ada rohani Kristen. Di bidang bela negara ada Paskibra, ada
pramuka gitu kan, kecintaan terhadap alam ada, pecinta alam, lalu ada PMR kesehatan, lalu ada juga desain klub, ada language club, lalu ada olahraga. Jadi semua aspek dari teater, musik, ini kita semua ada wadahnya, ada 17 untuk di ekstra kurikuler. Di kokurikulernya banyak yang kita berikan terkait dengan pembelajaran misalnya e-learning, nanti untuk secara soft copy dengan kunci aplikasinya gitu, banyak ya. Jadi aktivitas yang kita lakukan, makanya ini piala-piala ini adalah bentuk dari kreativitas dan aktivitas mereka. Nah itu. Lalu bagaimana Pak jalannya pendidikan di SMA Negeri 6 Bekasi mengikuti pengaturan jadwal belajar mengajar, pengaturan ujian dan sebagainya, baik sebelum pandemi maupun selama pandemi? Kalau sebelum pandemi tentu wajar pembelajaran jadwalnya Senin sampai Jumat, jam 6.45 sampai dengan 15.30, dengan jam istirahatnya jam 12 sampai jam 13 gitu kan. Nah, ini adalah jam-jam istirahat yang kita lakukan. Ini mari Bu. Jadi terkait dengan pembelajaran jadwalnya sudah rutin ya. Bagaimana di masa pandemi ini? Di masa pandemi ini ya kita posisinya tadi dari jadwalnya kita susun khusus, ada supervisinya, sih jadwalnya kita sendiri. Kalau kemarin normal ya udah ada satu hal itu semua apa. Sekarang satu hal cuma bikin Zoom meeting, Google meeting, lalu ada Google Classroom, puisi, model-model banyak lah yang Sekarang ngajar di SMA Negeri 6 Bekasi Pak, khususnya mata pelajaran fisika. Saya di SMA 6 Kota Bekasi dari 1994. Jadi sampai sekarang ya SMA 6 berdiri itu sudah di SKT di SMA 6. Kemudiannya ya kelas 10, kelas 11 masih kelas 1 kelas 2 kelas 3 ya. Iya, untuk pembelajaran fisika itu bagaimana Pak? Sebelum pandemi kita masih tetap tatap muka, sama mungkin dengan yang lainnya ya. Jadi anak diberikan bahan untuk belajar, kemudian latihan soal, kemudian praktikum di laboratorium untuk materi-materi yang memang bisa dilakukan praktikum, boleh, atau mungkin demonstrasi sederhana di dalam kelas itu bisa dilakukan. Lalu kalau strategi dan metode pembelajaran yang Bapak gunakan dan diterapkan di pelajaran fisika bisa Pak? Untuk strategi dan metode sama tadi, discovery, proses menemukan sama seperti itu. Karena di kurikulum 2013 itu kan didorong siswanya untuk di basisnya dari kritis. Ini dulu juga ada istilah CBS, cara belajar siswa aktif. Ini tidak bertahan lama, kemudian ganti dengan siswa yang jadi sentral untuk belajar. Mata pelajaran fisika minggu sekali diadakan praktikum atau percepatan? Kalau untuk praktikumnya biasanya 2 atau 3 minggu pertemuan baru, karena walaupun metodenya atau pendekatannya dengan misalnya namanya belajar fisika itu kan agak sulit ya. Kadang dalam satu pertemuan pun anaknya langsung ngantuk, langsung ngerti. Sehingga kalau misalnya anak dibiarkan untuk belajar menemukan, itu waktu terbuang itu lebih banyak. Misalnya proses menemukan rumus kedua F sama MA misalnya, yang sederhana itu mungkin butuh waktu lama. Jadi lewat
protokol administratif. Sehingga perlu dikasih pengantar dulu. Pengantar dulu itu kalau misalnya itu mendekati anak agak menguasai, kita ada praktikan untuk menguatkan penemuan. Langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kamu, apakah fisika itu penting dan apa alasannya? Saya jawab ya Kak. Menurut Iya. saya fisika itu penting karena di kehidupan sehari-hari itu fisika bisa diterapkan gitu Kak. Jadi kalau misalnya kita punya masalah yang berhubungan dengan listrik atau apapun itu yang berhubungan dengan fisika. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan benar, jadi kita bisa terapkan. Jadi nggak sia-sia dengan belajar fisika itu. Baik, selanjutnya anak IPA kan biasanya terkenal dengan 3 pelajaran eksaknya ya, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Nah, dari ketiga mata pelajaran tersebut, mata pelajaran apa sih yang kamu sukai, dan atau kamu mungkin lebih tertarik dengan mata pelajaran yang mana dari ketiga pilihan tersebut? Biologi Kak. Kira-kira kenapa tuh kamu menyukai biologi? Soalnya kalau menurut saya biologi, jadi saya nggak terlalu suka hitung-hitungan. Terus lebih suka menghafal aja, jadi lebih suka ke biologi. Lalu mengapa kamu tidak suka atau mungkin kurang suka dengan fisika? Apa mungkin dari pembawaan gurunya dalam memberikan materi atau bagaimana? Kalau fisika sebenarnya makin kesini kayak makin kurang suka gitu Kak, soalnya kan sekarang materinya lagi rangkaian listrik itu. Terus sementara sekarang itu keadaannya lagi terbatas gitu kan Kak. Jadi karena sekarang penyampaiannya cuma lewat teori, kurang masuk aja gitu. Terus sebelumnya juga jarang praktek, jadi kayak kurang suka aja, kurang masuk. Pertanyaan selanjutnya, untuk pembelajaran sebelum wabah COVID-19 ini, bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru, khususnya dalam pembelajaran fisika? Sebelum wabah kayak biasa aja sih Kak, kayak cuman penyampaian materinya kayak lewat papan tulis biasa, terus kayak ngerjain soal bareng-bareng gitu, terus kayak prakteknya kurang gitu, masih kurang banget. Jadi, terus kan kalau menurut saya fisika lebih masuk kalau lewat praktek. Sementara kalau Iya. saya di sekolah jarang gitu prakteknya, kayak sekali-kali doang, jadi masih kurang banget. Untuk pembelajaran di tengah wabah COVID-19 ini, sistem pembelajarannya melalui daring atau luring? Atau mungkin seperti bergilir gitu, kayak setengah kelas luring, setengah kelas daring, atau bagaimana? Kalau buat sekarang full daring gitu Kak, lewat Google Meet doang biasa. Apakah ada atau tidak subsidi untuk kuota internet bagi para siswa yang sekolah tersebut? Kalau dari sekolah saya itu nggak ada Kak, tapi kalau misalnya ada yang kurang mampu gitu, dipersilakan datang ke sekolah gitu, jadi pakai wifi sekolah, tapi nggak dapat kuota.